Di desa kecil bernama Aokura muncul kabar ganjil. Uang milik warga sering menghilang secara misterius. Bukan karena pencuri biasa. Pintu terkunci, jendela tak terbuka, dan tak ada jejak siapapun. Namun dompet-dompet kosong keesokan paginya, para tetua mulai berbisik tentang cerita lama. Jangan-jangan hantu itu kembali. Seorang siswa SMA bernama Kaito mulai penasaran. Ia mendengar ibunya juga kehilangan uang belanja, padahal menyimpannya di bawah bantal. Kaito merasa ada yang tak beres dan memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Kaito melangkah ke dalam perpustakaan tua, aroma buku-buku kuno menyelimuti dirinya saat dia mengamati setiap sudut ruangan. Dia melihat Pak Hiroshi, kakek penjaga arsip yang berpengalaman, sedang duduk di kursi kayu menatapnya dengan mata bijak. Kaito ragu sejenak, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang hantu pencuri uang yang terkenal di desanya. Pak Hiroshi mengangguk pelan, mulutnya membuka untuk menceritakan kisah yang telah lama terlupakan. Dulu sekali ada seorang wanita bernama Omiwa yang sangat pelit, katanya, dengan suara parau menarik perhatian Kaito sepenuhnya. Malam harinya, Kaito menyimpan selembar uang di bawah bantalnya seperti eksperimen. Sekitar pukul 2 pagi, suhu kamar turun drastis. Kaito merasa dingin menusuk tulang. Lalu, ada suara bisikan pelan. Uang milikmu, tak kau gunakan. Ketika pagi tiba, uang itu lenyap. Tapi yang lebih menyeramkan, di layar kameranya tampak bayangan wanita tua berambut panjang yang membungkuk dan mengambil uang dengan tangan pucat. Keesokan malamnya, Kaito memutuskan untuk menunggu hantu itu secara langsung. Tengah malam, angin dingin menyapu kamar. Lalu suara berat terdengar dari sudut ruangan. "Manusia, kau berani bertanya padaku?" Sosok hantu Omiwa muncul. Matanya sayu, tubuhnya melayang perlahan. Ia menatap Kaito dan berkata, "Uang adalah beban. Aku menyesal menimbunnya saat hidup. Kini aku mencuri bukan untuk memiliki, tapi untuk mengingatkan." Kaito bertanya, "Mengapa kau mencuri dari orang biasa, bukan orang kaya yang serakah?" Omiwa menjawab, "Banyak orang miskin tapi mereka tetap menimbun uang karena takut. Padahal uang harus mengalir, bukan disembunyikan. Mereka yang menyimpannya dengan ketakutan, mereka yang kucari." Kaito mulai memahami maksudnya. Arwah Omiwa bukan sekadar pencuri, tapi roh penasaran yang mencoba memperbaiki kesalahan hidupnya. Keesokan hari, Kaito menulis cerita Omiwa dan membacakannya di sekolah. Ia mengajak teman-temannya untuk menggunakan uang mereka untuk hal baik, membantu orang lain, membeli hadiah untuk orang tua, dan berdonasi. Berita ini menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berubah. Mereka tak lagi menyimpan uang dengan serakah, tapi mulai menggunakan dan membagikannya. Malam harinya, Omiwa muncul sekali lagi di kamar Kaito. "Terima kasih, akhirnya aku bisa pergi." Ia menghilang perlahan, meninggalkan secarik kertas kecil di meja. Sejak malam itu, kasus kehilangan uang di desa Aokura berhenti, menciptakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tapi setiap tahun di hari kematian Omiwa, warga desa menyalakan lentera dan memberikan sedikit uang mereka untuk anak yatim dan orang miskin. Kaito kini dikenal sebagai anak yang membawa perubahan, bukan karena kekuatan, tapi karena mau mendengarkan suara dari masa lalu. Karena kadang hantu tak datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajarkan sesuatu yang telah lama kita lupakan.